Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tentang hazard fisik yaitu elektromagnetik, di mana video ini disusun oleh Masita Mustika Muhammad Yusril Sulfa Anggreni dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Tujuan pemeriksaan: mengetahui tingkat radiasi elektromagnetik, melakukan pencegahan menggunakan 5 level of prevention. Ketiga, melakukan pengendalian dengan hierarchy of control. Persiapan alat: pastikan elektromagnetic radiasi tester berfungsi dengan baik. Pastikan elektromagnetic radiator tester terkalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Alat yang digunakan pada pengukuran kali ini adalah elektromagnetic radiasi tester GM3120. Selanjutnya, untuk cara pengukuran. Yang pertama, membuat mapping atau denah lokasi yang akan dilakukan pengukuran. Kedua, tentukan alat yang akan dinilai radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, tekan tombol power, biarkan sampai terlihat display. Tekan tombol power kembali agar lampu menyala, alat otomatis akan mati sendiri dalam waktu 5 menit. Dekatkan introductive zone at front end ke alat yang akan diukur. Jika alat tidak terbaca, berarti radiasi listrik lebih kecil dari 1 volt per meter dan radiasi magnetik lebih kecil dari mikro T. Selanjutnya, yang kelima, untuk mengetahui peak value atau nilai tertinggi, tekan AVG atau VPP sampai kelihatan VPP pada layar. Angka berubah apabila ada nilai lebih tinggi muncul dan akan berhenti apabila tidak ada lagi nilai tertinggi. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai rata-rata atau AVG, tekan AVG atau VPP sampai kelihatan AVG pada layar. Tekan hold untuk mengunci pembacaan. Apabila ditekan hold sekitar 2 menit, suara bip akan menghilang. Yang ketujuh, lakukan pembacaan dan catat data. Pada alat alarm threshold value dianggap aman apabila medan listrik maksimal 40 volt per meter dan medan magnet 0,4 mikro T. Apabila lebih dianggap beresiko. Yang kedelapan, sesuaikan dengan standar yang ada. Berikut adalah hasil pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan, kami paparkan dalam tabel berikut. Berdasarkan hasil, kami tidak temukan adanya bahaya resiko radiasi elektromagnetik yang tinggi, sehingga tidak perlu dilakukan pengendalian resiko bahaya. Pada hazard fisik radiasi elektromagnetik, jika terdapat resiko bahaya, dapat dilakukan pencegahan dengan 5 level prevention. Yang pertama, health promotion, di mana health promotion dapat dilakukan penyuluhan atau edukasi terkait bahaya radiasi elektromagnetik. Yang kedua, membuat poster dan pamflet terkait bahaya radiasi elektromagnetik. Dan yang ketiga, membuat video edukasi terkait bahaya dari radiasi elektromagnetik. Selanjutnya, spesifik proteksi. Spesifik proteksi di mana dilakukan pengukuran radiasi secara komprehensif terhadap semua ruangan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan cara: yang pertama, mengurangi resiko dengan menggunakan alat pelindung diri berupa kacamata anti radiasi, baju anti radiasi ataupun HOD, dan menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi resiko lebih lanjut. Selanjutnya, early diagnosis and treatment, di mana mutasi DNA saat sel berinteraksi dengan radiasi ion, energi dari radiasi akan terserap ke dalam sel dan mengakibatkan perubahan pada DNA sel, di mana resiko penyakit kanker meningkat pada pekerja. Selanjutnya, kita kenali gejala electrical sensitivity akibat sering terpapar radiasi elektromagnetik, di mana trias anis yaitu ada sakit kepala, pusing, dan chronic fatigue syndrome. Selanjutnya, disability limitasi, di mana untuk disability limitasi, yaitu pengobatan akibat kanker adalah kemoterapi dan radiasi. Untuk pengobatan lebih lanjut dilakukan oleh dokter spesialis onkologi. Selanjutnya, yang terakhir dari 5 level of prevention yaitu rehabilitasi, di mana
Rehabilitasi yaitu yang pertama ada pengurangan penggunaan alat dengan radiasi dan observasi untuk melihat perkembangan. Selanjutnya yaitu ada hierarchy of control. Selanjutnya, hierarchy of control yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi yang dapat dilakukan yaitu mematikan alat elektromagnetik apabila sudah tidak digunakan dengan mencabut colokan dan mematikan lampu di siang hari. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi yang dapat dilakukan yaitu substitusi sumber bahaya radiasi. Selanjutnya, hierarchy of control yang ketiga yaitu isolasi. Isolasi di mana yang dapat kita lakukan yaitu menutup komputer dengan kain dan memasang penutup kipas, memisahkan atau memindahkan atau mengisolasi sumber bahaya radiasi. Yang keempat, engineering control. Engineering control yang dapat dilakukan yaitu memodifikasi alat ataupun tempat kerja sehingga pekerja aman dan tempat kerja terhindar dari paparan radiasi. Selanjutnya, hierarchy of control yang kelima, administrative control. Di mana untuk administrative control kita mengatur jadwal shift bagi pekerja agar tidak terpapar terus-menerus dan menetapkan jadwal pelayanan kantor. Selanjutnya, untuk hierarchy of control yang terakhir yaitu alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri yang dapat digunakan yaitu kacamata anti radiasi, face shield, dan hood. Itulah tadi paparan hasil identifikasi hazard fisik elektromagnetik yang kami lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.